Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Nyi Roro Kidul, kemudian tentang daerah wisata yang ada di sekitarnya. Kali ini kita akan membahas tentang sakaratul maut. Ih, ngeri sekali ya. Sakaratul maut. Jelas berbeda. Apa itu? Tiap-tiap manusia rasa sakitnya berbeda, Pak Ustadz. Jelas berbeda-beda. Penjelmaan makhluk gaib seperti Nyi Roro Kidul bukan hanya di Parangtritis saja, tapi semua orang akan berjumpa pada saat manusia sekarat. Penjelmaan makhluk aneh akan banyak kita temukan, membawa air minum. Untuk apa? Seperti orang yang digigit semut atau dicubit. Jadi tidak merasakan tegangan sakaratul maut yang begitu dahsyatnya. Dan apakah ketika sakaratul maut itu selalu haus? Betul. Dia sangat merasakan dahaga. Sebenarnya ini kan ranahnya kiai, pendeta, ustadz. Tapi kita bicara sakaratul maut ini berdasarkan informasi dan pengalaman langsung tatap muka dengan mereka yang kira-kira 1, 2, 3 hari sebelum meninggal. Mereka bicara apa? Kemudian apa realitanya dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar sampai dia masuk ke pemakaman. Oke, baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia disuruh murtad dari Islam. Nanti kalau kamu mau murtad, tidak bersaksi Allah sebagai Tuhanmu, tidak bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, aku baru kasih ini. Dulu aku kayak gitu loh, dan aku selamat nih. Itu ada kondisi-kondisi kayak gitu. Kemudian kalau misal setelah ujian pertama lolos, nanti akan ada sosok orang-orang yang jadi musuhnya selama ini. Demikian juga seterusnya, pokoknya diuji terus di saat-saat terakhir itu. Hingga kalau dia orang yang istiqomah, dijaga keimanannya sama Allah, ya akan turun malaikat-malaikat itu untuk memberi kabar gembira, seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu. Nah, kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, yang musyrik, pokoknya yang durhaka sama Allah, dia akan didatangi dengan panitia kematian ini dengan wajah malaikat yang menakutkan, hitam kelam. Malaikat maut ada di posisi tengah, di ubun-ubunnya. Yang lain adalah malaikat-malaikat azab dari neraka, membawa kafan dari neraka dan bau-bauan yang busuk sekali. Kemudian Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana cara malaikat itu mengeluarkan ruh orang kafir. Pertama ada di surat Al-An'am ayat 93. Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kalau kamu bisa melihat bagaimana orang-orang zalim itu berada di dalam siksaan sakaratul maut yang dahsyat, kamu akan melihat malaikat itu akan membentangkan tangannya sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian. Hari ini kalian akan diadab dengan adab yang pedih, yang sangat menghinakan, karena dulu kamu berkata-kata kepada Allah dengan perkataan yang tidak benar, mengatakan Allah punya anak, Allah itu ini, Allah itu pokoknya yang bukan haknya Allah. Ya, dia menjelek-jelekan Allah, menjelek-jelekan syariatnya, dan kamu dulu sombong. Generasi muda yang tidak diduga kalau dia itu akan meninggal. Kita ambil cerita dulu ketika saya masih usia SD. Pada saat itu ada seorang sesepuh, bapak-bapak yang boleh dikatakan berpengaruh di daerah sekitar Subang, Jawa Barat, tepatnya di Tonggong Londok, kalau sekarang namanya Lebak Sari, karena ada di bawah, kalau Tonggong Londok itu yang di atas itu. Tidak usah disebutkan namanya sebab saya juga sudah lupa namanya itu. Ketika dia itu dalam keadaan sakit, disuapin oleh ibunya yang sudah sepuh juga. Kemudian saya sebagai anak kecil, nggak tahu gimana ceritanya, kok tiba-tiba bicara tentang kematian, padahal saya pada saat itu masih usia SD kelas 1.
Bahkan mungkin belum sekolah juga. Saat balita, admin saat itu bisa membaca situasi orang yang mau meninggal dan pernah memberitahu orangnya tentang situasi sakaratul maut, tapi dibentak oleh sesepuh masyarakat setempat. Anak balita dimarahi karena bicara akhirat. Mengapa dimarahi? Kono karena dianggap tidak sopan. Menyakitkan. Apa benar saya sebagai anak kecil bercerita seperti itu masih ingat di memori hari ini? Akhirnya diberi ceramah panjang lebar sama bapak yang ada di Lebak Sari, Tonggok Londok, di Salak Subang itu. Dia bicara begini. Itu bisa-bisanya orang saja bicara seperti itu. Padahal kan realitanya kita juga tahu. Coba aja kita waktu dilahirkan ke bumi ini. Terasa sakit atau tidak? Begitu katanya. Menurut dia bahwa orang meninggal itu seperti halnya orang lahir ke bumi. Calon jenazah yang sudah sepuh itu marah dan memberitahu bahwa orang meninggal itu tidak sakit. Sebagai anak balita, menjadi bingung. Kok beda informasinya dengan penjelasan guru ngaji? Mungkin dianggap sombong oleh kaum sesepuh saat itu. Begitu bayi lahir dari rahim, langsung bunyinya itu jerit-jerit, nangis. Tidak ada yang tertawa, nangis. Nah, tetapi menurut Bapak orang Lebak Sari tadi, sebagai orang sesepuh, dia mengatakan orang meninggal itu pulang ke alam akhirat itu seperti halnya orang datang ke bumi ketika dilahirkan. Tidak merasa sakit. Apakah kita sadar, kita tahu, atau ingat bagaimana kita dilahirkan, bagaimana rasa sakitnya ketika dilahirkan? Begitu. Ternyata begitu kira-kira 2 atau 3 hari kemudian dia meninggal dan disaksikan banyak orang. Apa yang dia katakan? Kok manggil-manggil orang tua? Teriak, oh bapak, ibu dalam keadaan sakaratul maut kok manggil-manggil orang tua. Seolah-olah dia itu bertemu dengan bapaknya sampai rindu sekali, kangen sekali begitu. Sambil menangis, ya bapak. Padahal dia itu adalah orang tua yang sudah sepuh dan di masyarakat di situ dianggap sesepuh pada saat itu. Saya sebagai anak kecil, usia SD, lucu ya, ada seorang bapak, kakek-kakek, ketika dia itu sakaratul maut kok manggil-manggil bapak kok kemana aja bapak, pakai bahasa Sundanya, bapak kemana wae, cina gitu, bahasa Sundanya, kangen, bahasa Indonesianya gitu, rindu. Anak kecil melihat sesepuh kampung memanggil-manggil orang tuanya, sangat merasa heran. Apalagi tangan kanannya, seperti minta sesuatu, tapi tangan yang menjulur itu akhirnya dipegangi oleh orang yang ada di samping calon jenazah. Apa kata ibu setelah sesepuh tadi sudah almarhum menyampaikan informasi kepada orang tua bahwa sesepuh Tonggong Londok yang ada di Lebak Sari dekat pemandian kolam ikan di bawah itu dekat sawah situ rumahnya, dia sudah almarhum, tapi kok aneh memanggil bapaknya, bapak kemana wae gitu, sambil nangis, bapak. Banyak yang menduga dia sangat kehausan dan meminta tolong kepada jemaah dari sosok orang tuanya. Para tamu hanya menyaksikan kondisi tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi semua orang yang namanya orang berpuasa sebulan lamanya yang paling kerasa itu adalah haus. Mudah-mudahan ada hubungannya ya dengan Ramadan. Sebab sesepuh Tonggong Londok itu waktu itu dia berteriak-teriaknya hanya mengatakan bapak sambil tangannya itu kayaknya dia itu menerima sesuatu gitu loh, bapak begitu. Tapi dia
tidak menyebutkan saya haus, tidak. Tapi bapak mau ngambil, seperti mengambil sesuatu. Ketika bercerita kepada ibu saya yang dari pesantrenan itu biasanya akan datang orang menyerupai orang tua, membawa minuman. Tetapi minuman itu tidak langsung diberikan begitu saja, memberikan syarat-syarat. Seperti mau diberikan, dia begitu mau mengambil, begitu, baru diberikan persyaratan. Minumlah ini silahkan, tapi syaratnya biasanya memurtadkan untuk tidak percaya tentang Nabi Muhammad. Ini cerita ibu. Untuk tidak percaya kepada Allah Sang Maha Pencipta, dia akan memberikan syarat-syarat itu. Dan sesepuh ini apakah jadi atau tidak menerima minuman tersebut, tapi ketika bapak seperti mau ngambil sesuatu begitu, tapi tidak jadi lagi, akhirnya dia meninggal. Itu cerita pengalaman menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut. Bagaimana menurut versi Islam? Itu ranahnya kiai, ranahnya ustadz. Kita di sini tidak bicara seperti itu. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah pengalaman orang yang mengalami sakaratul maut di hadapan. Kemudian sekarang hasilnya, orang yang sudah meninggal itu macam-macam. Ada yang wajahnya itu senyum, putih, kemudian seperti bahagia ekspresi mukanya. Seperti teman saya yang dari Cibarusan, namanya sama dengan saya. Kemarin saya tengok ke sana, para teman-temannya semuanya berdatangan. Kok wajahnya seperti bersinar gitu. Dan memang kehidupan sehari-harinya memang dia itu selalu ceria, tidak pernah keluh kesah, dan selalu menebar kebahagiaan. Ternyata setelah almarhum, begitu dilihat ketika dikafani, walaupun saya bertanya juga, kok dikafaninya itu seperti pakai ikat kepala warna putih dulu. Begitu tanya kepada Ustadz di situ, yang menyaksikan juga, itu tidak semuanya seperti itu. Kalau mau pakai ikat kepala kayak gini, itu pakai kain putih begitu, boleh-boleh saja. Setelah itu baru dikafani. Itu diantaranya yang saya saksikan dulu waktu bayi, waktu balita, dan sekarang sudah sepuh seperti ini, menyaksikan orang yang sudah meninggal, diantaranya itu yang pernah ditemukan. Kalau menurut cerita sih banyak, termasuk ibu saya sendiri, almarhum disaksikan oleh anak-anaknya yang perempuan di tempat tersebut. Saya hanya mendengar cerita kalau ini. Kalau doanya saya sendiri pernah beberapa kali ingin meninggal pada hari Jumat. Ini kebetulan hari ini hari Jumat. Yaitu ingin sekali, ya Allah, kabulkanlah doa hamba meninggal sebelum merepotkan orang lain. Tidak pernah berdoa ingin berumur panjang. Ya Allah, kabulkanlah hamba agar meninggal ketika tidak merepotkan orang banyak. Jadi intinya ingin cepat dipanggil. Dan permintaan yang kedua, ya Allah, kabulkanlah saya meninggal pada hari Jumat. Benar. Sebelum salat Jumat, dia itu berteriak Allah sambil menggigitkan gigi atas dan gigi bawah, ditekan sekuat-kuatnya. Menurut adik saya itu sampai gigi palsunya lepas. Allahu Akbar. Lepas aja hilang. Tapi giginya tanggal, gigi palsunya lepas. Berteriak menyebut nama Allah. Dan hari Jumat pada saat itu. Dan wajahnya berseri. Itu salah satu informasi dari adik kandung saya sendiri yang menyaksikan pada saat sakaratul maut ibu saya pribadi.
Kalau cerita-cerita banyak, tapi kalau menyaksikan orang yang sakaratul maut, ya saya tidak banyak. Paling-paling sebelum dia meninggal, saya tengok badannya dingin semua dan rata-rata cekukan, gitu. Gitu. Tapi sadar kalau ditanya juga jawab, tapi selalu cekukan. Itu katanya tanda-tanda. Dan saya sudah menyaksikan ketika ada orang yang ditengok tetangga rumah, itu kok cekukan terus, ya cekukan terus. Itu adalah tanda-tanda menjelang kematian. Kalau cerita-cerita kiai, itu memang ranahnya kiai, dan kita juga harus tahu bahwa di dalam kitab suci yang mereka yakini, dan kita juga harus sebagai umat Islam ya harus meyakini hal itu harus ditanya langsung kepada kiai, kepada ustadz. Bagaimana caranya menghadapi orang yang menjelma seperti orang tua kita. Bahkan dia itu menjelma seperti musuh katanya. Gangguan-gangguan ketika sakaratul maut itu ada makhluk yang menyerupai ibu, menyerupai bapak, menyerupai musuh, dan semuanya merayu agar minumlah ini karena kehausan yang luar biasa. Apakah benar ketika sakaratul maut itu haus? Ya, kita semua nanti akan mengalami sebelum dikubur di bumi ya, atau sebelum dikebumikan kan akan mengalami sakaratul maut, dan rasanya beda-beda. Katanya ada yang rasanya sakit seperti digigit semut, sakitnya itu hanya sedikit sekali. Ada yang sakitnya luar biasa, dan ada juga yang tegang sampai mengerang begitu, dan setelah nyawanya hilang otot-ototnya tidak lemas, mengeras katanya begitu, kaku. Tapi saya tidak menyaksikan itu. Yang pernah saya saksikan rata-rata orang sudah almarhum itu tangannya lemes, gemulai, begitu digerakin apa juga ya begitu, lentur. Tetapi banyak informasi katanya ada orang meninggal tapi otot-ototnya jadi kaku. Kadang informasi dari masyarakat itu diterjemahkannya berbeda-beda. Orang meninggal secara baik-baik saja, jati informasi miring karena yang membawa informasinya merupakan lawan politik atau sedang berseteru. Kadang bumbu informasi terlalu banyak hingga terasa sangat mengherankan. Benar, karena itu kan hanya informasi. Tapi kalau yang saya saksikan ya tadi itu, wajahnya berseri, ada juga yang mulutnya itu memang terbuka, ini dagu ini, kalau terbuka kan suka diikat pakai kain ke atas supaya mengatuk begitu, karena menarik napas atau apa gitu dari mulut, mungkin memerlukan oksigen yang banyak sebelum menghembuskan napas terakhir. Tentang kematian itu adalah proses manusia memisahkan diri antara ruh dan jasad. Ruh itulah yang akan memasuki alam gaib. Alam gaib itu kondisinya dijelaskan pada kitab suci. Berbagai pilihan jalan yang bisa ditempuh ada dalam kitab suci itu bagi yang mempercayainya. Orang-orang yang jarang beribadah berdasarkan petunjuk dari kitab suci, tetapi hanya berdasarkan logika saja mengatakan bahwa meninggal itu tidak sakit, seperti halnya kita dilahirkan ke bumi. Kita dilahirkan ke bumi kan tidak sadar, begitu juga ketika kita meninggal juga tidak sadar. Begitu menurut pendapat orang yang tidak pernah melakukan ritual keagamaan berdasarkan kitab suci yang kita yakini sebagai umat Islam. Dan rata-rata berkilahnya seperti itu. Logikanya memang waktu saya SD sangat merasuk, oh benar juga ya, kita kan dilahirkan tidak sadar. Mungkin pulang juga ke akhirat tidak sadar, begitu pada saat itu. Tetapi berdasarkan kitab suci Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya dibedakan antara para syuhada di medan pertempuran, bagaimana meninggalnya, kemudian orang-orang yang banyak dosa,
yang tidak pernah berbuat kebaikan, bagaimana cara meninggalnya, itu dijelaskan di kitab suci. Demikian barangkali. Berikut ini contoh perilakumu yang tidak mau diungkit masalah amak kebaikan dirinya, sesuai perintah kitab suci. Hadirin sekalian yang suka nonton YouTube Waglo, yang kemarin sudah 2 episode berbicara tentang penderitaan anak yang tenggelam, disebut-sebut nama ini orangnya, ternyata bukan Muhammad apa? Muhammad Iksanuddin. Demikian, makasih. Ya. Bu, makasih Bu ya. Ya, sama-sama.